Berita terbaru hari ini. Akhirnya terungkap penjelasan Sule soal masalah di antara Rizka Ros dengan Natalie Holscher. Sosok Rizka Ros sempat dituding sebagai pelakor dalam rumah tangga Sule dan Natalie Holscher. Kini, akhirnya terungkap kelanjutan perseteruan antara Natalie Holscher dengan Rizka Ros, artis yang sempat diisukan dekat dengan Sule. Baru-baru ini, Sule muncul dan memberikan penjelasan tentang kisruh Natalie Holscher dan Rizka Ros yang sempat membuat publik heboh. Lantas, bagaimana perkembangan hubungan Natalie Holscher dengan sahabatnya tersebut? Sule mengungkapkan telah meminta maaf langsung kepada Rizka Ros, sosok yang dituding jadi pelakor, hingga menyebabkan Natalie Holscher menggugat cerai. Sebab nama Rizka Ros sempat terseret usai difitnah menjadi orang ketiga dalam hubungan rumah tangga Sule dengan Natalie Holscher. "Oh, udah kok, udah maaf-maafan," kata Sule saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Permintaan maaf tersebut tidak dilakukan secara tatap muka. Ayah Rizky Febian itu menegaskan tidak menjalin hubungan apa-apa usai dituding menjadi orang ketiga, sehingga menurutnya tak perlu bertemu. "Enggak, ketemu langsung dong. Enggak ada hubungan apa-apa. Ngapain ketemu?" tutur Sule. Sule pun tidak mau menganggap pusing atas tudingan miring yang kerap dilayangkan terhadap dirinya. Ia lebih memilih diam dan menyerahkan semua kepada Allah. Biasalah, dari dulu juga begitu. Diisukan sama pramugari lah. Sempat nikah sirih lah sama orang Garut, Tasik. Udah punya anak lah dari orang Palembang. Udah biasa, ujar Sule. Jadi, kita juga harus ngapain ada pembenaran kan? Udah mendingan diam aja. Kita lihat aja nanti. Kalau ada anak kecil, kucuk-kucuk dateng ya itu berarti anak gua. Ya kan? Jadi ya udah biasalah, pasrah sama yang maha kuasa. Semuanya udah diatur, semua udah tahu, pungkasnya. Sebelumnya, Rizka Ros difitnah karena menjadi orang ketiga dalam hubungan rumah tangga komedian Sule dan Natalie Holscher. Bahkan, Rizka Ros mendapat hinaan dari warganet yang mengatakan dirinya adalah pelakor. Tidak hanya itu, dampak tersebut juga terjadi kepada pekerjaannya. Banyak pekerjaan yang menurutnya membatalkan kerja sama dengan Rizka Ros. Sebelumnya, Rizka Ros menjadi buah bibir publik usai namanya dituding sebagai orang ketiga antara komedian Sule dan Natalie Holscher. Bahkan baru-baru ini, publik dikejutkan dengan rekaman suara yang diunggah oleh Natalie Holscher melalui Instagram story-nya. Rizka Ros akhirnya buka suara dan meluruskan yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Sule. Rizka mengatakan bahwa percakapannya dimulai saat adik Natalie kala itu menghubunginya. Saat itu, Rizka menyadari percakapan mereka direkam. Intinya, mungkin mengorek-ngorek, nanya-nanya soal Kang Sule, kayak gimana. Ya mungkin nggak tahulah ada apa. "Saya sebenarnya juga tahu direkam," kata Rizka. Rizka pun menceritakan sebenarnya yang terjadi dalam rekaman itu, bahwa dia sedang putus cinta dan kebetulan berada di rumah Sule. "Kita lagi syuting Entis Raja Jagong. Mang Raja ini bilang begitu, yang tadi saya sebutin dalam rekaman suara. Intinya, Neng, kalau mau sama bapak, uangnya banyak. Kalau Neng dapat uang, Mang Raja bagi," jelas Rizka. Dalam kesempatan yang berbeda, Rizka Ros juga menjelaskan hubungannya dengan Sule. Rizka menegaskan bahwa ia dan Sule hanya sebatas rekan kerja. Sebatas rekan kerja saja ya, di kawasan Tendian, Jakarta Selatan. Rizka juga sempat mengaku ingin sekali bertemu secara langsung dengan Sule dan Natalie dan duduk bersama mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Pasalnya, rumor yang beredar cukup mengganggunya. Apalagi saat ini Rizka menjadi sasaran hujatan netizen. "Pengennya klarifikasi, kalau saya nggak ada apa-apa dengan Sule.
biar saya nggak dihujat netizen, ucap Rizka. Semoga bisa ngobrol bareng, ujar Rizka menambahkan. Rizka pun mengaku kehilangan banyak pekerjaan setelah namanya terseret di perkara perceraian Sule dan Natalie Holsker. Gara-gara masalah ini aku kehilangan pekerjaan. Semua kerjaan aku di-cancel, tutur Rizka menangis. Padahal, dia memiliki banyak tanggungan finansial yang harusnya bayar sekolah, jadi nggak bisa. Papa sampai ya udah nggak usah kemo atau kemoterapi dulu, imbuh ibu dua orang anak ini. Di lain sisi, Fran Faisal tersenyum lebar saat ditanya soal Natalie Holsker. Bahkan, kakak pujian ini tampak salah tingkah saat nama Natalie Holsker disebut. Fran Faisal mengaku menunggu restu dari ayahnya, yaitu Haji Faisal, ketika ditanya soal ibunya Azam Andriansa Sutisna. Natalie Holsker dan Fran Faisal belakangan ini memang kerap dijodoh-jodohkan. Kedekatan Natalie Holsker dan Fran Faisal juga semakin disorot. Apalagi setelah terlihat Fran Faisal prank ungli kek ke Natalie Holsker. Hal itu menjadi bukti kedekatan Natalie Holsker dengan Fran Faisal. Kedekatan Fran Faisal dengan anak Natalie Holsker juga tak kalah disorot. Azam dinilai tenang saat berada di pelukan Fran Faisal. Terkait hubungannya dengan Natalie Holsker, kini Fran Faisal buka suara. Fran Faisal mengaku saat ini tengah menunggu restu dari sang ayah, yaitu Haji Faisal. Pernyataan Fran Faisal tersebut seolah mengisyaratkan ada rasa yang dipendam anak kedua dari 4 bersaudara itu. Aku tunggu restu dari papa aja, ungkap Fran Faisal. Mendengar ucapan putranya, Dewi Zuhriati mengurai tanggapan tegas. Ibunda Puji itu menjelaskan awal mula Fran dekat dengan Natalie Holsker. Penjelasan itu diurai Dewi Zuhriati agar tidak ada prasangka buruk tentang Fran. Kalau masalah itu, mama aja yang jawab. Kan waktu itu kita bikin collab sama si Natalie. Terus Natalie di rumah. Fran datang. Anaknya mau digendong Fran. Anak itu sudah nyaman sama Fran, kata Dewi Zuhriati. Sementara, Oma Gala mengurai tanggapan. Haji Faisal tersenyum lebar. Diakui Haji Faisal, ia sedang menunggu keputusan dari Fran saja. Bahkan Haji Faisal menyarankan agar Fran sholat istiqoroh guna menentukan pilihan jodoh. Opa nunggu keputusan dari Fran aja, imbuh Haji Faisal. Kita tergantung doa netizen lah, pungkas Fran Faisal. Kayaknya mungkin perlu sholat istiqoroh atau gimana, kata Haji Faisal. Setali 3 uang dengan sang suami, Dewi Zuhriati mengaku pasrah akan sosok jodoh Fran. Kita kalau masalah jodoh Fran, kita serahkan sama Allah. Sampai sekarang, karena Fran jomblo, jadi dekat sama ini dijodohin, sama ini dijodohin. Soalnya, dia masih sibuk banget, belum kepikiran cari pacar, ucap Dewi Zuhriati. Sebelum dekat dengan Natalie Holsker, Fran sempat diisukan menjalin hubungan dengan pengusaha Marissa Echa. Karenanya, belakangan kedekatan Fran dengan Natalie ramai disinisi kelayak juga. Terkait hal tersebut, Dewi Zuhriati pasang badan. Sebenarnya bukan Fran yang bikin gimmick, tapi ceritanya aja yang gimmick, ujar Dewi Zuhriati. Istilahnya kita serahkan aja ke yang kuasa. Kita diperhatikan oleh para netizen. Saya sih syukur-syukur aja, karena semuanya manfaat diri buat kami untuk kontrol diri, koreksi diri dalam segala hal, imbuh Haji Faisal. Adapun soal jodoh, Fran Faisal menjelaskan tipe wanita idamannya. Fran rupanya ingin punya istri yang keibuan. Tipenya keibuan, ujar Fran Faisal. Iya, seperti mamanya lah ya, pungkas Haji Faisal. Yang sayang Gala juga, nanti lihat aja ya, imbuh Fran.